masih sama, dampaknya ada sel yang mengalami tertutup bayangan. Kalau itu terjadi terus-menerus, tadi lihat ya, ini menuju ke sini kan, ke sel yang rusak karena dia menghasilkan arus, tapi dia seolah-olah jadi tahanan, bersifat resistansi begitu, punya resistansi, penghalang sekarang. Harus menuju ke situ. Itu akibatnya apa? Panas. Nah, ini yang biasanya kalau kita belajar pemeliharaan PLTS, ini wajib dimonitor. Ya. Wajib dimonitor. Karena apa? Nanti panelnya rusak kalau ada kita dapati yang namanya hot spot. Tapi memonitor ini kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang atau dengan kacamata khusus. Tidak bisa. Harus menggunakan kamera thermal infrared, baru bisa lihat, oh ini ada hotspotnya di sini, gitu. Jadi dengan mata telanjang kita tidak bisa lihat daerah yang mengalami hotspot. Itu harus pakai alat khusus, ya. Nah itu kira-kira. Jadi pengaruh shading ini sangat-sangat besar dampaknya ke produksi listrik di PLTS atau dengan menggunakan panel surya, ya. Nah, mana ya? Ya, ini dua gambar yang menunjukkan perbedaan penurunan output dari panel surya. Gambar yang sebelah kiri ada 22 sel yang mengalami bayangan. 22% ya, bukan 22 sel ya. 22 selnya tertutup bayangan, tetapi dayanya kurang sebesar 80% kurangnya. Yang sebelah kanan kita lihat lebih banyak selnya yang tertutup bayangan. Tapi penurunan outputnya hanya di kisaran sepertiganya, 33%. Jadi pengaruh bayangannya ada di mana, itu juga menentukan berapa besar penghasilkan. Bisa dipahami enggak? Ini kenapa seperti ini, ya? Kalau kalian perhatikan di sini ada dioda 3, di sini juga ada 3. Tapi dengan susunan yang berbeda. Kalau kita lihat, ya, ini satu rangkaian ini, satu rangkaian seri ya. Kemudian nanti diparalel lagi dengan satu rangkaian seri ini juga seri. Jadi ada 3 susunan seri sel surya. Nanti kemudian diparalel di sini. Nah, ketika bagian di sini yang panel sebelah kiri ya, ketika bagian ini yang ketutup bayangan, arus kan harusnya mengalir dari sini ke sini, gini, langsung kehalang di sini. Langsung dia terhalangi. Itu sebabnya kenapa dia berkurang 80%, dayanya berkurang. Beda dengan yang sebelah kanan ya gambarnya. Yang sebelah kanan ini susunannya seperti ini juga. Ini selnya di seri. Seri begini ya, seri. Ini satu seri rangkaian. Kemudian ini satu seri juga. Terus yang terakhir satu seri. Nah, yang kena bayangan satu seri bagian bawah saja. Itu berarti 2/3 bagiannya sehat. Nah, makanya kenapa dayanya itu hanya berkurang sepertiga saja. 2/3-nya masih tersuplai normal. Beda dengan yang gambar sebelah kiri. Karena semua susunan serinya dia pengaruhi kena bayangan. Itu kira-kira ya. Jadi dampak bayangan kena ke surya dampaknya sangat besar gitu. Jadi kalau kita pasang panel surya, pastikan mulai dari pagi sampai sore tidak ada bayangan yang kena ke gitu. Ya, itu kira-kira ya.
terkait dengan shading di sel surya. Berikutnya, kalau kita perhatikan modul surya ada labelnya di situ ya. Di belakang modulnya itu ditempelin nameplate-nya ya katakan. Nah, di situ ada kelihatan model tipe ya. Nah, itu ada. Kemudian biasanya model tipe ini kalau di sini ya kita lihat ya. SPU 100P. Nah, biasanya 100P ini tanda ya. Berarti nanti dia dayanya 100. Jadi kalau misalnya dia 50, nanti pabrikan ini dia kasih kode SPU 50P, misalnya kayak begitu. Jadi 100 itu sudah menunjukkan ada artinya ya. Biasanya kapasitas panel. Nah, kalau kita lihat di bawah peak power, dayanya ya, daya maksimumnya itu adalah 100 watt. Kemudian toleransi keluaran itu 3%. Apalagi voltage. Nah, tegangan open circuit itu sebesar 21,6. Apa itu tegangan open circuit? Nah, bisa dilihat di sampingnya. Open circuit voltage itu ada tegangan pada keluaran modul ketika tidak ada beban. Dia tidak disambung apa-apa di luarnya. Nah, itu tegangan yang terukur itu namanya tegangan open circuit. Kemudian peak voltage. Ada ya. Maksimum power point voltage atau tegangan operasional pada daya maksimum. Dan seterusnya. Nah, ini istilah-istilah yang wajib dipahami ya. Wajib paham. Jadi kalau kita periksa panel surya, ini yang kita cek dulu. Dayanya berapa, arusnya berapa, tegangannya berapa. Ini terkait juga perancangan nanti. Jadi harus kuasai data yang diberikan oleh pabrikan ya di sini, di nameplate-nya. Jadi ini wajib paham artinya ya, gitu. Kemudian di situ ada beratnya ya. Beratnya 8,9 kilo. Dimensi itu panjang kali lebar kali ketebalannya. Kemudian maksimum sistem voltage. Di situ ada 1000 volt ya. Nah, maksimum sistem voltage 1000 artinya kalau cara string misalnya, ini kan satu panel atau satu modul ini kan tegangannya berapa? Tegangan open circuit-nya sebesar 21,6 ya. Nah, 21,6 satu panel, satu modul. Kalau misalnya ini dirangkai secara seri membentuk satu string, itu setiap modul ini bisa tahan sampai sistem 1000 volt. Jadi misalnya sampai berapa puluh panel dirangkai seri semua. Begitu, satu stringnya ya. Nah, itu masih memungkinkan sampai maksimum 1000 volt. Dia tahan panelnya. Artinya, lebih dari 1000 volt, itu pabrik tidak jamin ini modulnya atau panelnya akan masih baik atau tidak. Dia tidak jamin. Begitu kira-kira. Kemudian sel teknologi ada ya, poli ya. Di situ ditampilkan poli SI, itu berarti poli kristalin silikon ya. Jadi di gambar tadi di nama tadi ini 100P itu 100 watt poli. Kalau dia mono nanti biasanya dia ganti 100 M. Nah, itu berarti 100 watt dari tipe monokristalin. Gitu. Bagaimana membedakan mono dengan poli? Ya, lihat nameplate-nya, kemudian secara tampilan modulnya juga beda ya. Beda. Biasanya mono lebih estetik kelihatannya. Yaitu yang umum-umum ya. Nah, kemudian
kita sudah melihat bagaimana modul PV, kemudian data-data yang memang pabrik sudah cantumkan dari hasil pengujiannya. Ingat pengujian ada namanya istilahnya STC, Standard Test Condition. Standard Test Condition itu ada dicantumkan di sini ya. Ini di nameplate-nya juga ada. Di situ dicantumkan air mass itu 1,5, kemudian iradiasi 1000 watt per meter persegi pada temperatur atau pada suhu 25 derajat Celcius. Kalau panel surya ini atau modul surya ini menerima iradiasi matahari 1000 dan suhu 25 derajat, maka panel ini mengeluarkan daya maksimumnya di 100 watt. Begitu maksudnya ya. Jadi data 100 watt, arus sekian, tegangan sekian, itu dikeluarkan pabrik berdasarkan setelah dites pada kondisi ini. Pada kondisi 1000 watt per meter persegi, temperatur 25 derajat. Nah, pertanyaan, ketika sudah dipasang nanti di ruang terbuka, apakah kondisinya sama dengan standar tes kondisinya tadi? Belum tentu ya. Belum tentu, karena pagi hari iradiasi itu berubah-ubah begitu. Dari pagi sampai sore itu kan berubah. Terus suhu juga kan berubah-ubah. Tidak selalu 25. Nah, itu semua mempengaruhi nanti panelnya atau modulnya berapa daya yang dia keluarkan. Gitu. Jadi itu yang harus diingat ya. Jangan berasumsi, wah ini panel 100 watt. Harusnya alat saya yang 100 watt bisa diangkat gitu. Ya enggak seperti 100 watt keluar ini atau dihasilkan itu hanya pada kondisi kalau kondisinya terpenuhi. Kondisi iradiasi 1000, temperatur 25. Di luar dari itu ya outputnya beda. Gitu. Itu yang harus dipahami, diingat ya. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Ini